Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek pemrograman web saya yang saya buat untuk tugas mata kuliah UTS. Untuk tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Ini adalah software atau web saya yang buat. Ini judulnya adalah Newless Software House. Namun di sini saya menggunakan beberapa komponen atau beberapa hal yang dapat dipergunakan untuk website ini. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah navbar. Untuk navbar ini saya menggunakan 4 buah button. 1, 2, 3, 4, yang dimana ini dari tiap tab ini dapat diklik dan juga mendirect ke beberapa page yang lainnya. Untuk shortcutnya seperti berikut. Oke, kita close dulu yang ini. Nah, untuk header sendiri atau navbar saya kasihkan ke kelas yang bernama dengan header.js, yang dimana ini ada letak di komponen, dalam suatu komponen, dan juga ada header.js. Oke, untuk pertama yang saya lakukan adalah saya mengimport beberapa. Di sini ada profile, ada rect, dan lain sebagainya yang nanti sebenarnya ini tidak cukup perlu. Oke, yang kita fokus saja di sini. Di sini ada cons header, yang dimana ini akan mengekspor, yang diekspor dan akan ditangkap di app.js. Nah, di sini semuanya akan diproses. Oke, kita lihat dulu headernya. Nah, header ini bertanggung jawab untuk menjalankan semuanya yang ada di sini, mulai home, news, profile, login, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ada div class app, yang dimana ini merupakan panggilan kelas yang dengan app. Navbar ini mengambil semuanya, memanggil dari bootstrap, ya, mulai dari navbar dan sebagainya, ini mengambil dari bootstrap. Nah, bootstrapnya ada di mana? Bootstrapnya itu saya taruh menggunakan ini link, atau bisa disebut juga dengan langsung di sini saya ambil bootstrapnya. Nah, saya ambil bootstrapnya dari sini, ini dia reference dan bootstrap dan sebagainya. Nanti akan diproses di header.js. Oke, ini link garing home, link garing news, link garing profil, dan login. Ini kan saya jelaskan nanti. Dan di sini ada home, yang dimana home ini bertanggung jawab untuk menampilkan yang terdapat pada awal ini. Sedangkan yang news sama halnya seperti yang home, namun ada di beberapa set kanannya ini. Oke, selanjutnya adalah ketika diklik dia akan mendirect ke beberapa page. Oke, yang pertama adalah ketika diklik maka dia menganukan semua home yang ada di sini. Dan di page ini kita bisa melakukan sebuah input data, yaitu kita coba judul input data dengan isi input data. Ketika kita klik simpan maka dia akan keluar di bawah sini judul input data dan isi input data, sama halnya seperti apa yang saya infokan di sini. Oke, sebelumnya kita akan klik dulu home, dan dimana ini akan mendirect ke halaman home, yaitu yang ada di komponen home ini. Home, kita lihat ya, yang ada di home garing home semacam ini. Kita cari komponen .home. Oke, kita mungkin akan lihat di sini dulu ya. Oke, untuk page-nya sendiri ini kita gini home, this is blog post, home ku blog post.
Oke, untuk logic sendiri yaitu sebagai berikut. Di header ini kita akan melakukan sebuah link to home, yang dimana link ini akan didapat dari sini. Kita importkan router.dom. Nah, di link ini kita akan mendirect ke halaman home. Nah, oke. Jadi ini sudah garing ini disimpan di dalam link. Lalu kita cek di app ini dan memanggil route path home. Nah, path home ini didapat dari mana? Path home ini didapat dari header.js yang ada di halaman header.js ini. Oke, setelah ini diketahui ketika home diklik, maka dia akan memanggil komponen. Komponen ini saya import dari home from container blog post. Nah, blog post sendiri ini diambil dari sini. Ini yang menangani semua yang tadi input dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk navbarnya semacam itu. Sekarang saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya adalah judul dan isi untuk memasukkan ke dalam file JSON. Untuk file JSON-nya adalah semacam ini. Nah, ini adalah post yang tadi diambil untuk ditampilkan ke halaman home. Kita kembali ke halaman blog post. Oke. Di sini ada beberapa hal yang kita gunakan untuk melakukan sebuah action input. Mulai dari input ini, mulai dari text area. Oke. Nah, di input ini kita bisa lihat kalau ada onChange handle tambah artikel. Nah, onChange ini dia ambil dari ini, event let article ini adalah sebuah function untuk menambahkan sebuah artikel atau menambahkan ke paket ke JSON. Untuk menambahkan sendiri ini ada di sini, user ID, title, dan body. Untuk user ID ini otomatis atau tidak dipergunakan sebenarnya. Untuk ID kita bisa lihat di JSON. Ini ID yang baru yaitu mengenerate time atau waktu sekarang. Kita lihat from product ID, ini. Nah, ini handle tombol simpan. Handle tambah artikel untuk ID. Nah, ini ID sama dengan timestamp. Timestamp diambil oleh new date get time. Selanjutnya adalah handle submit. Oke, sebelumnya jadi tiap-tiap ini bagaimana dia tahu jika ID-nya masuk di situ, dia mengambilnya dari sini. Dari on click, body, dan lain sebagainya. Title, name title ini dia memasukkan ke dalam masing-masing JSON tadi. Oke, yang selanjutnya adalah handle tombol simpan. Untuk handle tombol simpan ini mengambil dari fetch post server 301, yaitu server JSON sendiri yang sudah tadi saya jalankan. Nah, dia mengambil semua data yang ada di sini. Untuk logiknya sendiri, ini metode post adalah memasukkan ke dalam JSON. Aplikasi JSON ini adalah untuk menerima atau save aplikasi dari JSON. Sedangkan body ini memasukkan dari tiap-tiap body berdasarkan insert artikel atau berdasarkan variabel ini. Untuk menampilkan sendiri, di sini saya ada dua buah kelas. Yang post ini adalah untuk membuat modelingnya. Jadi ketika kita memasukkan key artikel ID di sini, maka kita tinggal memanggil key dan artikel yang ada di sini. Prop judul, prop isi dan sebagainya. Sama hanya semacam ini. Untuk state list artikel sendiri, ini kita akan mengambil state atau mengambil dari nama objek ini. Lalu kita ambil list artikel atau yang ada di dalamnya ini, variabel di dalamnya, lalu kita map in untuk perulangan sebanyak indeks yang ada di artikel. Lalu untuk artikel ini kita kasih nama variabel baru dengan artikel yang dimana nanti akan kita panggil ID, title, dan juga body.
Nah, ini id artikel dan juga body. Di sini sebenarnya ada bus artikel, tapi saya tidak menggunakan function ini. Oke. Setelah ini di set dari masing-masing variabel semacam ini, nanti kita panggil di sini, lalu otomatis akan menampilkan semacam ini. Oke, itu adalah page home. Untuk page-nya sendiri ini sebenarnya cukup simpel, karena di sini saya tidak menggunakan beberapa komponen, saya hanya menggunakan HTML biasa, yaitu dengan memanggil class extend new component, dan ada beberapa return mulai dari div class dan ini div dan sebagainya, dan ini cukup biasa ya, atau mungkin bisa dikatakan cukup simpel. Untuk export defaultnya saya kasih nama news, yang dimana nanti akan ditangkap di sini, yaitu news komponen news. Di sana ini folder komponen, mengambil dari sini, dan news ini diambil dari sini. Oke. Untuk route-nya sendiri ini diambil dari sini ya, komponen sama kayak home tadi, cuman beda nama aja. Sedangkan untuk di header-nya sendiri ini news atau garis news sama semacam home, jadi mungkin cukup simpel untuk yang news ini. Oke. Selanjutnya ada lagi login profile ya, profile yang nanti saya mungkin akan jelaskan. Yang pertama ada login dulu. Nah, di login ini kita dapat sikap atau dapat mendaftar ya, menggunakan username, yang dimana nanti akan langsung dilempar ke sini dengan nama-nama username, email dan sebagainya. Oke, langsung kita coba saja. Untuk username kita masukkan username admin, sedangkan email @admin.com. Untuk alamat sendiri kita arang aja lah, jalan admin Ayani nomor 323. Untuk nomor HP kosong kita isi terserah aja lah. Untuk password. Oke, ketika kita klik daftar ini akan muncul alert. Nah, alert jika kita klik OK, maka dia langsung mendirect ke email dan password, dan dia akan memasukkan di dalam username, email dan alamat ini, dan juga nomor HP tentunya. Nah, untuk sign sendiri ini tidak saya fungsikan karena ada beberapa error yang malah merusak beberapa tampilan atau hampir sebagian tampilan yang ada di web ini. Oke, kita kembali lagi ke form pendaftaran. Di form pendaftarannya ada username, email, dan alamat, yang dimana form pendaftaran ini ada di register.js. Jadi semacam ini model registernya. Untuk form pendaftaran, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat sebuah import track bila ini belum ada. Nah, selanjutnya adalah kita import login yang nanti digunakan untuk mendirect ke halaman login. Selanjutnya adalah kita buat beberapa seperti insert artikel dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa kita rubah dengan nama lain, namun berhubung saya menggunakan tutorial yang lama dan jika saya ubah maka sedikit membingungkan, maka saya menggunakan variabel yang sama dengan tutorial tersebut. Di sini ada insert artikel, ada ID, username, email, alamat, nomor HP dan password, yang dimana nanti akan mengisi dari isi profil ini, mulai dari ID, username, email dan password yang tadi telah kita masukkan di sini. Oke. Untuk loginnya sendiri, yang pertama adalah dia menginput menggunakan HTML input type, class name dan lain sebagainya ini. Lalu untuk div, dan div ini sebenarnya ini untuk istilahnya bisa dikatakan kayak sub dari suatu golongan gitu. Nah, untuk ini form row dan lain sebagainya ini diambil dari Bootstrap. Untuk ini saya ambil dari tutorial dari internet. Oke.
Untuk label kita kasih username, email, alamat dan sebagainya. Untuk input sebenarnya sama caranya penambahannya, sama seperti kayak yang tadi saya jelaskan di home. Cuma di sini yang berbeda adalah hanya variabel dan beberapa data yang diinputkan. Oke, username, email dan sebagainya. Kita di sini juga menggunakan handle tambah artikel dan tombol simpan sama seperti yang home tadi. Logiknya sama persis. Membedakan cuman ID atau variabel yang kita masukkan di sini. Kalau yang tadi cuma dua, di sini ada username, email dan email, alamat dan sebagainya, yang dimana ini akan memanggil ini untuk dimasukkan ke dalam list JSON ini. Nah, oke. Untuk menampilkan sendiri ke profil, oh ya, tadi ada beberapa yang di register tadi ada ketika kita alert dan kita klik OK, maka dia akan mendirect ke halaman ke halaman utama, ke halaman login. Untuk alertnya ini saya kasihkan di sini, your file is by upload. Sedangkan untuk mengarah ke halaman login ini ada di sini. Kita klik button alert keluar, klik button alert keluar, maka ini akan otomatis mendirect ke login. Oke, selanjutnya adalah untuk menampilkan ke halaman profile semacam ini. Sebenarnya ada gambarnya, fotonya, berhubung saya tidak connect internet karena baterai saya mohon maaf sebelumnya, karena baterai saya agak cepat habis buat ini, maka saya putuskan untuk tidak mengkonekkan dulu, hanya untuk sekedar ini. Oke, saya akan menjelaskan yang di sini profile member. Profile member itu didapat dari sama seperti home tadi. Kalau di home ini kita mengambilnya keseluruhan atau semuanya dari data, sedangkan yang profile ini kita mengambilnya hanya satu-satu saja. Untuk perintahnya sama, yaitu state plus artikel username. Ini akan memanggil dari username ini, dan juga untuk profile, dan juga untuk email sama, kita mengambil emailnya. Sedangkan localhost ini sama, kita fetch atau ambil dari localhost 3001 garing profile, dan juga ini untuk menginsertkan dan ini untuk memanggilkan. Tapi di sini sebenarnya tidak saya pakai, namun belum saya hapus. Oke. Untuk loginnya sendiri, ini sebenarnya itu hanya tampilan biasa. Namun ketika need an account register, dia akan mengambil dari login home. Jadi kan di sini kan ada beberapa import mulai dari register, first register, yaitu masuk ke dalam sini dan dia akan mengelingkan ke register, to link a register. Jadi semacam itu. Nah, ini untuk login page yang sebenarnya mau saya gunakan untuk autentikasi, namun terjadi beberapa error dan tidak sempat untuk memperbaikinya, maka saya memutuskan untuk tidak memakai login ini. Nah, ini dia untuk beberapa path yang nanti digunakan. Jadi intinya ini ketika kita memberikan sebuah link atau garing profile, login dan sebagainya, maka ini akan menampilkan atau mendirect ke beberapa komponen dari register dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian web saya ini, web simple ini. Oh ya, untuk fotonya sendiri ini saya dapat di sini Pixam, namun tidak connect internet maka dia tidak akan muncul. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.